Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Arifah yang sedang menjaga di klinik pada hari ini. Sebelumnya saya izin mendata diri Bapak terlebih dahulu ya. Nama Bapak siapa? Bapak Asep. Umurnya berapa? 42. Alamatnya di mana? Di Bawah Batu. Di Bawah Batu. Baik Bapak, di sini kan kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya, yang dimana untuk tujuannya untuk mengetahui diagnosa yang sebelumnya. Dan pada saat pemeriksaan mungkin Bapak merasa tidak nyaman, tetapi saya akan berusaha meminimalisir hal tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik. Baik, selanjutnya di sini kita lihat pada pasien apakah kesadarannya itu kompos mentis atau adanya kehilangan kesadaran. Pada pasien ini kompos mentis, lalu kita lihat derajat sakitnya apakah sakit ringan, sedang ataupun berat. Pada pasien ini tampak sakit ringan. Lalu selanjutnya kita periksa tanda-tanda vitalnya meliputi tekanan darah, suhu, respirasi, dan nadinya. Mungkin Bapak boleh seperti ini. Lalu kita periksa untuk nadinya 70 kali per menit, lalu untuk respirasinya 20 kali per menit. Lalu selanjutnya kita akan menghitung berat badannya. Bapak silakan naik ke alat timbangannya. Di sini hasilnya 94. Bapak boleh di sini berdiri di sini dan menghadap ke sana. Kita hitung tinggi badannya. Dan terdapat 100 baik, selanjutnya kita lihat di bagian wajahnya, di bagian area matanya apakah tertutup atau tidak, apakah terdapat edema atau tidak. Lalu di bagian wajahnya apakah terdapat puffy face atau suaranya apakah terdapat serak atau tidak. Pada pasien ini suaranya serak dan terdapat puffy face. Lalu selanjutnya di bagian leher kita lihat apakah terdapat jaringan parut atau tidak dan apakah terdapat benjolan. Lalu selanjutnya kita akan palpasi tiroid. Sebelumnya saya akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita periksa palpasi tiroid, yang dimana posisikan pemeriksa di depan pasien dan meraba lobus kanan menggunakan ibu jari sebelah kiri, dan yang lobus kiri menggunakan ibu jari sebelah kanan. Lalu kita raba sambil merotasi, lakukan yang sebaliknya. Lalu selanjutnya periksa di bagian belakang pasien, yang dimana minta pasien untuk sedikit menunduk. Bapak boleh sedikit menunduk terlebih dahulu. Lalu selanjutnya sehingga membuat otot musculus sternocleidomastoidusnya rileks. Lalu selanjutnya letakkan jari telunjuk kedua tangan di bawah kartilago tiroid, lalu jari ketiga dan keempat mengikuti setelah jari telunjuk, dan minta pasien untuk menelan air terlebih dahulu. Lalu setelah itu rasakan pergerakan isthmus tiroid ke arah atas, dan jika teraba massa maka dinilai ukuran mobilisasi dan apakah terdapat nyeri tekan. Bila ditekan seperti ini apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Lalu selanjutnya kita auskultasi bagian lobus lateral tiroidnya menggunakan stetoskop di bagian sisi bel untuk mencari suara bruit. Punten ya Pak. Baik, selanjutnya kita melakukan pengukuran tiroid, yang dimana sediakan kertas mika bening dan letakkan kertas mika beningnya di bagian depan kelenjar tiroidnya, maaf ya Pak ya. Lalu setelah itu kita gambar. Selanjutnya kita periksa di bagian kelenjar getah beningnya, kita palpasi, yang dimana letakkan 3 jari di bagian sepertiga upper lateral musculus sternum, lalu di bagian medialnya, sepertiga di bagian medial dan sepertiga di bagian lower. Lalu di bagian belakangnya, lalu di bagian posteriornya kita periksa juga.
Lalu selanjutnya kita periksa di bagian jantungnya, kita palpasi di arteri radialisnya. Dan pada pasien ini bradikardi. Lalu selanjutnya di bagian pernapasannya kita lihat apakah pernapasannya itu melambat atau tidak. Pada pasien ini pernapasannya melambat. Lalu selanjutnya kita periksa di bagian abdomen, yang dimana nanti minta pasien untuk membuka bajunya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita periksa apakah terdapat bising usus atau tidak. Pada pasien ini tidak terdapat bising usus. Lalu selanjutnya kita periksa di bagian ekstremitasnya, yang dimana minta rentangkan kedua tangan pasien. Bapak silakan direntangkan kedua tangannya. Lalu letakkan selembar kertas dan lihat apakah pada tangan pasiennya terdapat tremor atau tidak. Pada pasien ini terdapat tremor. Lalu selanjutnya kita lihat di bagian ekstremitas bawahnya yang di tiroid dermopati. Punten ya Pak, saya periksa, yang dimana kita lihat apakah terdapat edema atau tidak, apakah terdapat mix edema atau tidak. Lalu dilihat apakah terdapat kemerahan atau tidak. Lalu selanjutnya di bagian permukaan tangannya kita raba, maaf ya Pak ya, apakah terasa lembab ataupun dilihat apakah pasien berkeringat berlebih atau tidak. Kemudian kita periksa sistem otot dan sarafnya. Yang pertama itu berada di bicep terlebih dahulu, lalu di bagian tricepsnya, punten ya Pak, lalu di bagian patelanya, lalu di bagian Achillesnya. Selanjutnya di bagian sistem muskulonya kita evaluasi apakah terdeteksi ada kelemahan otot atau tidak. Minta pasien dalam posisi duduk sambil memeluk diri sendiri, lalu minta pasien untuk berdiri. Bapak silakan berdiri. Lalu pada pasien ini tidak terdapat kelemahan otot. Baik, alhamdulillah Bapak, kita kan sudah melakukan pemeriksaan fisik ya, yang dimana untuk hasilnya Bapak terdapat papifes, suaranya serak, terus denyut nadinya juga lemah, pernafasannya juga melambat, yang dimana itu bisa menuju diagnosisnya ke hipotiroid. Nah, yang dimana nanti untuk menegakkan diagnosisnya benar-benar itu kena hipotiroid atau tidak, Bapak perlu melakukan pemeriksaan lab, yang dimana nanti akan saya pandu. Dan untuk sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, terima kasih ya Bapak, semoga cepat sembuh.